Tema kita pada hari ini atau menu kita pada hari ini adalah kita mempelajari kitab kita Matan Ghayatut Taqrib. Selain daripada saya akan menyampaikan kepadamu tentang beberapa hari ke depan yang akan segera kita masuki, yaitu ada hari besar yang akan segera kita jelang juga, namanya hari Asyura. Ya, saya akan sampaikan kepadamu apa dan bagaimana hari Asyura. Sesudah insyaallah kita akan bahas dulu kitabnya biar kita bisa terus jalanin kitabnya sampai dengan hatam insyaallah. Nggak tahu nih hatamnya kapan nih, ya lama bener ya. Dulu mah nih cuman setengah tahun doang nih saya lagi mondok pelajarinnya. Kita sekarang udah berapa tahun? Alhamdulillah. Yang penting ilmu sedikit tapi manfaat insyaallah. Amin. Sebelum kita mulai, kita membaca niat belajar. Kita minta kepada Allah semoga dipandang dengan pandangan kasih sayangnya, dibukakan pintu hati kita, pintu pikiran kita lebar-lebar, dituruni ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-ta'lim wal-mudzakarah wat-tadhkir wal-ifadah wal-hidza 'ala tamassuk bi kitabillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal huda ibtigha'a marbatih wa husnil khatimah ma'al wa salahil aqibah. Amin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa zawjihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wal qawmi ajma'in wa nasusan sayyidina muhajirin Allah nabiyyi safaqil muqaddam Muhammad bin Ali alawi sayyidil Abdurrahman asghar sayyidil Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus fakhrul wujud Syekh Abu Bakar bin Salim musulun mafrum tamara sahib ratib Abdullah bin al-Haddad Ahmad bin Zanhabshi wa Ali bin al-Habshi wa jami' sadatina ali abi alawi ajma'in. ثم إلى الإمام الغزالي والراحل سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح صاحب الكتاب الشيخ أبو شجاع الأصفهاني ووصول مفرم ثم إلى أرواح أرباب الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء التسعة الذين نشروا الدين في بلادنا الإندونيسية وجميع آل أبي علوي أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, halaman 40 itu ya. Ad-dima'ul wajibah fil ihram khamsatu asya. Darah-darah yang wajib dialirkan atau denda-denda yang wajib dikeluarkan saat ihram. Ihram tuh ihram bisa ihram haji, bisa ihram umrah. Khamsatu asya, ada 5 jenis. Yang pertama ahaduha ad-damul wajib bitarkin nusuk. Denda karena seseorang meninggalkan ibadah wajib. Tidak mabit di Mina misalnya, atau terlewat mabit di Muzdalifah. Jadi ngambil batunya enggak dari Muzdalifah, malam itu enggak pergi ke Muzdalifah, itu hajinya tetap sah
Karena mabit di Muzdalifah bukan termasuk dari wajib, termasuk dari perkara yang wajib. Nah, beda haji itu dibandingkan dengan ibadah lain. Ibadah yang lain antara wajib sama rukun tuh sama. Kalau ditinggalkan maka nggak sah. Kayak misalnya sholat. Kalau ditanyain wajibnya sholat apa? Berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Kalau ada orang sholat duhur 1 rakaat sujudnya cuma sekali doang, berarti hukum sholatnya nggak sah. Kan begitu? Antara wajib marukun tuh sama di ibadah-ibadah yang lain kecuali haji. Haji itu beda antara rukun sama wajib. Yang rukun kalau ditinggalin nggak sah, nggak sah hajinya. Apa yang rukun? Wukuf di Arafah, rukun. Kalau ada orang haji nggak dapat wukuf di Arafah, hajinya nggak sah. Hajinya nggak sah. Kemarin saya pergi haji nggak kebagian wukuf nih di Arafah karena jalanannya macet, saya ketiduran misalnya gitu ya. Pas nyampe sana, nyampe Arafah, mataharinya udah tenggelam, masuk malam Zulhijjah, malam Idul Adha, malam 10. Itu teman-teman saya sekalian, kalau nggak dapetin haji, nggak dapetin Arafah, artinya dia juga nggak sah hajinya. Atau nggak tawaf, ada orang haji tapi nggak tawaf, itu hajinya nggak sah. Saya kemarin haji, pas waktunya tawaf saya mens, jadi sih saya nggak bisa haji. Akhirnya saya udah pulang aja ke Jakarta lagi, saya belum mengerjakan tawaf. Hajinya nggak sah. Karena tawaf merupakan salah satu dari rukunnya haji. Lagian ngapain orang haji bukannya tawaf di Ka'bah malah tawaf di pasar? Nah itu nggak sah, gitu ya. Jadi tuh dia kalau nggak dapetin rukun, hajinya nggak sah. Nah ada perkara wajib dalam ibadah haji. Contohnya ngambil miqat, niat hajinya itu di tempat yang telah ditentukan, kayak Yalamlam, kayak Bir Ali, kayak Ji'ronah gitu. Ini ibu saya cuman nyampein aja, meskipun saya ngerti juga nih ibu-ibu kayak yang kagak ngerti dah. Ini nih salah satu ilmu yang tidak wajib dipelajari kecuali bagi orang yang akan melaksanakannya. Gitu ya. Makanya ibu-ibu kalau haji itu memang ada manasiknya. Ya kan? Biar nanti dikasih tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang ini gitu. Ini ilmu-ilmu nih yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Nah kalau buat para ustazah memang mesti ngerti, ya. Apalagi kalau dia adalah orang yang suka membimbing haji bagi orang yang haji gitu, atau membimbing manasik buat orang yang mau umroh atau mau haji, nah memang mesti ngerti gitu. Jadi walaupun ibu-ibu nggak ngerti, tetap dengerin saya aja, karena ini adalah ilmu, gitu ya. Nah teman-teman saya sekalian, ada perkara-perkara yang diwajibkan di dalam haji itu yang bukan merupakan bagian dari rukunnya haji. Kalau kayak begini ditinggalkan, hajinya tetap sah tapi dia mesti bayar denda. Apa dendanya? Nah inilah yang disebut dengan istilah dam. Kenapa istilahnya dam? Dam bukan artinya darah ustazah, artinya darah. Loh kok dendanya dibahasakan dengan istilah darah? Karena kewajibannya adalah menyembelih kambing, mengalirkan darahnya kambing. Nah, ini makanya di sini dibilang dam wajib pertama atau denda wajib pertama ini adalah dengan membayarkan wahwa ala tertib, dengan sesuai dengan tertibnya. Bagi orang yang meninggalkan wajibnya haji, yaitu berupa wukuf di Mina pada malam-malam tasyrik, ataupun berupa mabit di Muzdalifah
pada malam 10 ataupun berupa meninggalkan miqat ketika niat gitu ya, di tempat yang telah ditetapkan. Jadi dia niat haji tapi niat hajinya nggak di miqat, nggak di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Nah, itu juga dia hajinya sah tapi dia wajib bayar dam, wajib bayar dendanya. Alat tertib sesuai dengan urutannya. Apa urutannya kalau orang ninggalin perkara yang diwajibkan saat haji? Yang pertama syah, sembelih kambing. Sembelih kambing, kambingnya mesti dibeli di Mekah gitu ya, dan dipotongnya juga di Mekah. Nggak boleh nelpon keluarganya, nih saya nih kelewatan salah satu rukun wajib ya, salah satu perkara wajib ya haji, tolong sembelihin kambing ya. Di mana? Bon Kacang 4. Nggak kena, nggak bisa, harus di sana bayar damnya. Syah, 1 ekor kambing. Failam yajid, kalau orang yang nggak mampu, itu aja ngerjain haji aja karena dapat hadiah dari Depag misal, atau dia menang ikutan undian, ikutan kuis gitu ya, ngirimin tutup botol aqua, tahu-tahu dapat tuh haji misalnya gitu kan. Nah itu kalau misalnya kayak begitu gimana tuh? Nah kalau kayak begitu dia nggak bisa bayar kambing, nggak bisa nyembelih atau beli kambingnya gitu kan ya di sana, karena memang tidak mampu secara finansial, boleh turun kepada denda yang berikutnya. Apa itu? Fa'ilam yajid fasyamu asyarati ayyam. Bagi orang yang nggak mampu, dia bayar dendanya ganti dengan puasa. Berapa banyak puasanya? Asyarati ayyam, 10 hari. Panjang juga 10 hari. Mesti di sana semua tuh puasa 10 harinya? Enggak. Thalathatin fil hajj wa sab'atin idza raja ila ahli. 3 harinya mesti banget dipuasain di sana, di tanah haram, di Mekah. Enggak boleh saya mau puasa di Jeddah. Oh, enggak boleh, enggak boleh. Jeddah kan sebelahan tuh, saya enggak kena. Puasanya harus di Mekah. Saya punya temen ada orang Damam, saya mau pergi dulu ke Damam, misalnya gitu kan, saya akan puasa di sana. Enggak bisa, enggak bisa. Harus puasanya itu di tanah haram, harus di Mekah puasa 3 hari aja. 3 hari di sana, tentu saja sesudah lewat hari tasyrik, karena kan nggak boleh puasa kalau di hari-hari tasyrik. Jadi habis lewat tanggal 13 Dzulhijjah. Mulai tanggal 14 boleh, 15 boleh, 16 boleh, pokoknya 3 hari di sana. Wasab'atin idza raja ila ahli, yang seminggunya, yang 7 harinya dipuasain di kota masing-masing. Kapan Ustazah puasainnya? Bebas. Boleh selagi masih hidup. Selagi masih hidup. Artinya kalau ada orang gitu kan mundur-mundurin puasa 7 hari ini, boleh aja sih, asal kamu yakin kamu masih hidup. Masalahnya kan kita nggak pernah tahu umur kita sampai berapa. Selagi kamu belum melaksanakan dendanya tersebut, ya kayak hajinya belum sah gitu loh. Hajinya kayak belum utuh gitu, belum keangkat gitu kan ya. Padahal orang tuh kalau pulang haji dengan membawa haji yang sah dan haji yang mabrur, itu teman-teman saya sekalian, innallaha astaghfar lil hajj waliman istaghfar lahul hajj. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya orang yang haji dan dosanya orang yang diistighfarin sama orang yang haji dari sejak bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai pertengahan Rabiul Awal. Panjang bener tuh. Ini sekarang nih udah masuk tanggal 1 Muharram. Ini yang pada pulang-pulang haji ini doanya masih mustajab.
istighfarnya masih mustajab nih. Mengistighfarkan orang-orang yang nggak pergi haji sekalipun. Makanya kalau adatnya orang-orang dulu tuh, kalau orang pulang haji didatengin orang, bukan buat dimintain kacang atau kurma atau air zam-zam, akan tetapi didatengin orang untuk dimintain doa. Karena Allah SWT menjadikan doa mereka masih mustajab, dan juga istighfar mereka buat orang yang tidak pergi haji itu juga masih akan didengar Allah SWT panjang sampai pertengahan Rabiul Awal. Masya Allah. Itu ya. Itu tadi syaratnya, dia sudah utuh hajinya. Kalau memang ada dam yang harus dibayar berupa puasa, maka dia sebaiknya bersegera untuk melaksanakan puasa tersebut. Jangan dulu dipanggil Bu Haji tuh, puasanya belum kelar, jadi panggilnya Bu Ha, belum sampai keji gitu ya, belum utuh soalnya, gitu deh. Wasani, yang keduanya, wajib ngalirin darah ini adalah adamul wajibil halak wa tarafuh wa huwa alat takhir syatun aw som thalathati ayyam aw tasadduq bi thalathati asu'in ala sittati masakin. Denda yang wajib disebabkan karena orang kalau lagi haji tuh enggak boleh potong rambut, enggak boleh potong kuku, kan gitu kan? Enggak boleh tarofuh. Tarofuh tuh pakai wangi-wangian gitu, tarofuh, apa ya, berdandan atau berhias-hias gitu. Maksudnya yang kayak itu dia pakai pakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki gitu kan. Nah itu tuh dia juga kena damnya, kena wajib bayar dam buat orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang nggak boleh selama mereka haji atau umrah. Kalau dilanggar secara sengaja, dilanggar secara sengaja. Kalau nggak sengaja mah nggak apa-apa teman-teman. Ustazah gimana nih ada rambut rontok? Ya kalau rambut rontok nggak jadi masalah gitu kan. Rambutnya emang rontok Ustazah karena saya sedang dalam masa kemoterapi misalnya gitu ya. Wah begitu begini aja rambut banyak banget nih keluar. Orang kalau lagi masa kemoterapi suka ada yang kayak gitu misalnya gitu ya. Atau ya emang Ustazah saya nih kelamaan mikirin utang nih Ustazah, jadi rambut pada rontok gitu ya. Atau pusing mikirin suami nih Ustazah, ya ampun keserempet sama kainnya janda belakang rumah, kesangkut. Teman-teman sih sekalian, tahu-tahu rambutnya jadi rontok gitu misalnya. Nah kalau itu kan nggak sengaja namanya, atau lupa gitu ya. Ya orang lupa mau gimana Bu, iya kan? Lupa pakai sabun wangi misalnya gitu. Atau lupa, iya lupa aja gitu. Nah kalau lupa kayak begitu ya mau gimana lagi? Nggak ada hukum bagi yang lupa, nggak ada hukum bagi yang nggak sadar. Nggak ada hukumnya. Nah kalau kayak gitu gimana nih? Waduh saya kemarin haji tapi saya melaksanakan salah satu dari hal-hal yang tidak diperbolehkan selama haji gitu ya. Nah ini wahwa alat takhir, dia boleh milih. Syatun, dia boleh sembelih 1 ekor kambing biar hajinya sah, biar umrohnya sah. Ausom thalathati ayyam, atau boleh juga diganti dengan puasa 3 hari selama di haji ya. Nah boleh juga nih puasa 3 harinya juga di kampung juga boleh. Udah pulang gitu kan, bayar 3 hari puasa, itu juga boleh. Awit tasadduq bithalathati asu ala sittati masakin, atau bersedekah dengan 3 sok.
3 sok disedekahkan kepada sittati masakin, kepada 6 orang miskin. Teman-teman saya sekalian, berapa itu 3 sok? 3 sok itu adalah 1 sok sama dengan arba'atu amdad, 4 mud. Berapa itu 4 mud? 4 mud itu 1 mudnya hitungannya itu adalah, jadi gini, kalau kita zakat fitrah tuh itu 1 sok sama dengan arba'atu amdad, sama dengan 4 mud. 1 mud itu sekitar 6 ons beras. Atau kalau di Arab sana juga ada yang pakai beras, ada yang pakai gandum, gitu ya, 6 ons. Kalau zakat fitrah 1 sok sama dengan 2,5 kilo. Nah ini 3 sok, berarti 2,5 kilo dikali 3 sama dengan 7, bener ya? 7,5 ya? 7,5 kilo. 7,5 kilo kalau sekilonya harganya 15.000, berapa sih beras? Berapa? 10.000. Ini kok murah, belinya di mana dah? Beda-beda ya. 11.000. Nah kan sekilo apa seliter tuh? Sekilo saya nanyanya. Iya udah bener 15.000. 15.000 dikali 7,5. Berapa tuh? Coba dihitung. Berapa tuh? Coba dihitung. 7,5 dikali 105. 105.000 Bu. Murah apa mahal? Murah. Apalagi kan udah orang berangkat pergi haji, bayarnya berapa, pergi umroh bayarnya berapa. Jangan sampai hanya karena ketidakpengetahuanmu tentang apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang seharusnya dilakukan, akhirnya hajinya nggak sah hanya gara-gara perkara 105.000 doang. Jangan sampai itu terjadi. Makanya emang orang pergi haji, pergi umroh mesti banget ngerti ilmunya. Itu ya. Bitalazati asuin ala sittati masakin, dibaginya mesti kepada 6 orang miskin. Asalif yang ketiga, denda yang ketiga yaitu adamul wajib bil ihsar. Denda yang wajib dibayarkan bil ihsar, sebab karena ihsar. Apa itu ihsar? Tidak dapat melaksanakan secara sempurna haji karena keadaan-keadaan tertentu. Misalnya udah berangkat pergi haji, udah niat haji, udah ngambil miqat di ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bi lillahi ta'ala, tahu-tahu pemerintah Saudi Arabia menutup Mekah karena adanya penyakit, misalnya pandemi gitu ya, misal nih. Atau kemarin-kemarin tuh pas masa pandemi misalnya ada orang nekat berangkat pergi haji pas musiman haji, udah niat ngambil mikot segala macem, lewat Yalamlam dia kemudian niat, begitu nyampe ke Mekah ternyata dilarang, nggak bisa masuk untuk melaksanakan ibadah haji. Di Arafahnya ditutup, di Minanya ditutup, karena memang waktu itu sedang masa PSBB kalau di kita ya. Nah, ada karantinaan, semua orang harus ada di rumah. Nah, yang kayak begini keadaannya gimana nih? Waduh, saya udah terlanjur niat nih, saya udah terlanjur pakai ihram nih, nggak bisa dong kalau kayak begini nih. Pemerintah Saudi Arabia bilang, balik kamu ke negara kamu masing-masing. Siapa suruh? Di negara-negara yang lain juga semuanya sedang dalam masa karantina, dalam masa tinggal di rumahnya masing-masing. Ngapain kamu sendirian datang kemari gitu kan? Nah, kalau kayak gitu keadaannya, orang balik lagi ke negaranya karena satu dan lain sebab sesudah mereka ngambil ihram, itu namanya ihsar. Nah, kalau kayak begitu, fayatahallal, dia pun kemudian tahallul, dia pun kemudian keluar dari ibadah hajinya tersebut dengan yuhdishah, dia menyembelih seekor
Sapi, kambing. Menyembelih seekor kambing di sana di tanah suci, bayar. Pergi ke orang, bayarin kambing deh, nanti disembelih di tanah suci sana. Nah, itu seperti itu. Warabi yang keempat, ad-damul wajib biqatli sayd wa huwa 'ala takhir, yaitu darah yang wajib dialirkan atau denda yang wajib disebabkan karena membunuh binatang buruan. Lagi di Mekah, lagi di Mina, tahu-tahu kelihatan ada burung, paling mungkin dah burung dara. Kebiasaan di negerinya dia ngambil bedil kemudian ditembak burungnya, gitu ya, atau diambil panah kemudian dia nangkep burungnya dipanah misalnya gitu, atau dia tangkep si burung tersebut kemudian dibunuh gitu, disembelih. Nah ini teman-teman sekalian yang kayak begini-nian nih, wahwa alat takhir, dia pun juga wajib kena denda. Dendanya juga boleh milih, ya. Alat takhir tuh beda sama alat tertib. Kalau alat tertib kalau nggak bisa baru yang kedua, gitu ya. Tapi kalau alat takhir artinya dia boleh milih, mau yang ini apa yang ini apa yang ini, sama aja statusnya, sama levelnya. Bahasa qatli sayd, membunuh binatang buruan. Saya sering ditanya, Ustazah, saya waktu haji kemarin bunuh semut, saya wajib bayar dam apa enggak? Ya enggak. Kenapa? Semut bukan binatang buruan. Jadi kalau semut, nyamuk, kecoa, tikus gitu ya, itu nggak wajib. Ustazah, waktu saya melaksanakan ibadah haji itu Ustazah, saya ngebantuin tukang masak, akhirnya saya nyembelih ayam. Saya ngebunuh ayam, Ustazah, saya nyembelih ayam. Berarti saya mesti bayar dam apa enggak? Ya enggak lah. Kenapa gitu? Ayam bukan binatang buruan. Halo? Jadi yang dimaksud yang haram dibunuh nih di sana nih apa? Binatang buruan. Binatang buruan satu-satunya yang ada sekarang saya rasa hanya tinggal burung. Udah nggak ada lagi rusa berkeliaran di sana. Adanya di hutan Kalimantan. Kalau di Mekah, Madinah saya nggak pernah lihat rusa ada keleleran di masjid kan, atau di Mina gitu, nggak pernah lihat tuh saya. Kayaknya udah nggak ada lagi dah di negeri Arab sekarang ini gitu ya. Yang ada cuman burung aja tuh, banyak tuh masih burung. Palingan yang ada kalau rusak di Kebun Raya Bogor ada tuh banyak ya, Taman Safari gitu kan. Masya Allah, itu binatang buruan. Ibu-ibu paham maksudnya binatang buruan, bukan binatang ternak. Emang bahasa Arab tuh gitu Bu, beda binatang buruan beda sama binatang ternak gitu kan, beda bahasa gitu. Nah jadinya yang dimaksud di sini adalah sayd, biqatli sayd, dengan membunuh binatang buruan. Binatang buruan tuh termasuknya tuh yang biasa diburu orang itu loh, untuk dimakan dagingnya, rusa, kelinci, apalagi ya, babi hutan, tapi kan haram. Banteng, gitu ya, banteng. Banteng itu setara sama sapi. Kalau rusa tuh setaranya sama kambing. Kalau kelinci itu sebenarnya setaranya sama ayam, kan gitu tuh. Kalau burung setaranya sama adiknya ayam lah. Kayak harganya gitu. Ibu pernah makan daging rusa? Belum, saya sih sering. Saya kalau lagi ke Kalimantan kayak kemarin gitu Bu, itu disuguhinya daging, kebanyakan daging rusa gitu. Mereka bilang mereka dapetin daging rusa lebih mudah daripada dapetin daging sapi. Lebih murah juga, lebih murah dan lebih mudah. Saya bilang dapetnya dari mana nih? Dari ini Ustazah, dari para
pemburu binatang di hutan. Nah, itu suka dapetin rusa, kemudian mereka jual di pasar-pasar gitu. Jadi saya sering tuh Bu makan. Saya pernah makan abon rusa di Ternate. Kemarin saya makan rendang rusa. Rusanya direndang. Masya Allah. Karena suka pergi kemana-mana, saya makan macem-macem gitu. Saya pernah makan telurnya penyu. Ada sini yang pernah makan telurnya penyu? Kenapa saya ya? Jangan-jangan karena saya rakus nih. Segala-gala dimakan. Enak tuh telurnya penyu. Ada banyak lah gitu. Ibu-ibu pernah makan telurnya cicak? Coba diingat-ingat. Pernah nggak makan telur cicak? Pernah kan? Zaman kecil, zaman SD, ada permen telur cicak tuh. Iya. Nah itu teman-teman sekalian. Ustazah, kalau emang beneran orang makan telur cicak boleh apa enggak? Boleh. Semua telur hukumnya halal. Lain sama susu. Kalau susu, ibu-ibu sekalian, susu halal hukumnya untuk binatang yang boleh disembelih dagingnya. Binatang yang halal ketika disembelih dagingnya halal ketika binatangnya sudah disembelih dengan sembelihan syariat. Kambing, sapi, unta, itu kan, kerbau, ayam nggak punya susu. Itu semua binatang-binatang yang halal disembelih dagingnya, saya halal dagingnya disembelih. Gimana sih ini bahasanya nih? Yang hukum dagingnya jadi halal sesudah disembelih, gitu ya. Itu susunya hukumnya halal untuk diminum. Binatang yang dagingnya tidak halal disembelih, tidak halal walaupun sudah disembelih, itu susunya hukumnya najis dan tidak halal dikonsumsi. Contohnya kucing. Ada di sini yang pernah minum susu kucing? Ada kucing lagi baringan, lagi punya anak banyak, kayaknya gitu, susunya banyak nih, ikutan Nah itu hukum susunya adalah najis, tidak boleh dikonsumsi. Beda sama telur. Semua telur hukumnya halal, termasuk telur ular. Ustazah, iya boleh aja kalau kamu berani. Telur buaya halal apa enggak nih Ustazah? Halal kalau kamu berani dah, silakan aja. Ya Allah, dengan syarat sebelum berubah bentuk. Ya, kalau begitu dibuka udah ada yang, nah itu hukumnya jadi haram. Gitu. Jadi qatli sayd artinya adalah membunuh binatang buruan. Wa huwa alat takhir. Nah, ini orang kalau ngebunuh burung misalnya di Mekah atau di Mina atau di selama ibadah haji, selama dia sedang ihram ya, baik haji ataupun umrah, fahuwa alat takhir, dia boleh milih. In kana saydu mimma lahu mithl, akhrajal mithl minan na'am wa gaw au gawamah washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaq bih. Kalau soidnya tadi ini punya, soidnya itu adalah binatang yang dibunuh ini punya yang setingkat, makanya saya tadi sampaikan tingkatannya. Kalau dia adalah banteng, setingkatnya sama sapi. Kalau dia adalah rusa, setingkatnya sama kambing. Kalau dia adalah burung,
setingkatnya sama ayam. Teman-teman sekalian, akhrajal mithl, dia mengeluarkan yang seperti itu. Dia beli ayam, dia sedekahkan ayam tersebut. Dia sembelih ayamnya itu, kemudian dia bagi-bagikan. Gitu ya. Au qawwamah, atau dihargain. Harganya berapa? Misalnya gitu. Nih burung nih harganya berapa sih biasanya? Oh, harganya burungnya 50.000. Misalnya gitu ya. Ya udah tuh. Washtarak biqimati ta'aman, dia kemudian beli dengan uang senilai 50.000, wa tasaddaq bih, dia kemudian mensedekahinya. Al-sama ala kulli muddin yauman, atau harganya tuh dihargain harganya beras, harganya gandum, harganya makanan pokok di negeri tersebut. Misalnya 50.000 kan tadi kan kalau burung ya. 50.000 kalau dibeliin beras dapat berapa nih? 4 kilo. Misalnya. Nah, kalau 4 kilo begitu ya, dia boleh tuh bayar 4 kilo tersebut itu dia sedekahkan, berupa 4 kilo beras dia sedekahkan. Boleh juga som min an kulli muddin yauman, dia berpuasa untuk setiap 6 onsnya 1 hari puasa. Itu kan tadi kan dapat 4 kilo. 4 kilo tuh kalau dimutkan dapat berapa mut gitu. Mut itu adalah 6 ons beras. Ya. 4 kilo di 40 dibagi 6 berapa tuh? 4 kilo dibagi 0,6 berapa tuh? Coba dong yang buka. 6 kali 6 36. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harus. Kenapa jadi kepantun ya? 7 lah ya, sekitar 7 mut berarti kan. Kalau 6 aja kan 36, 3 kilo 6 ons. Nah kalau 7 kan berarti 42 tuh. Oke lah, anggaplah 7, berarti dia mesti puasa 7 hari. Wa in kana sayd mimma la mithlalah. Kalau misalnya binatang buruannya itu nggak ada yang setaranya, saya nggak kebayang sih nggak ada yang setaranya tuh apa. Akhraja biqimatihi ta'aman, maka dia mengeluarkan dengan harganya binatang tersebut itu makanan. Awsama an kulli muddin yauman, ya sama aja gitu. Atau dia berpuasa dengan setiap mudnya 1 hari. Ya tinggal dihitung aja gitu. Misalnya yang dia bunuh kelinci, misalnya gitu ya. Ya udah kalau gitu kelinci ini kalau dijual gitu harganya sekitar berapa. Nah itu terus uangnya itu tuh yang mesti dia sedekahkan ya dengan uang tersebut, atau dia puasakan senilai uang tersebut beras, puasanya per 6 ons. Per 6 on 1 hari. Jelas apa enggak? Jelas ya. Wal khamis, yang kelimanya, adamul wajib bil wad'i wa huwa ala tertib. Oh ini berat nih. Yang kelima adalah denda yang wajib dibayar karena mohon maaf Pak, Bu, sabar dulu ya. Kalau lagi haji jangan berhubungan badan sama suaminya. Jangan berhubungan badan sama istrinya ya Pak. Tahu-tahu nggak tahan. Kalau kayak begitu kayak gimana nih bayarnya? Wahwa ala tertib, masih lagi ihram, kemudian mereka bersenggama, mereka bersetubuh, mereka berhubungan intim, suami istri ya, suami istri, maka mereka wajib untuk membayarkan dendanya sehingga hajinya jadi sah. Hajinya jadi sah dengan dia membayarkan dendanya. Apa itu dendanya? Alat tertib secara berurutan. Nomor 1, badanah, mesti beli unta. Makanya udah sabar aja dah, kenapa? Orang cuman berapa hari doang aja segitunya Pak, makanya jangan kebanyakan makan duren.
jadinya panas. Teman-teman sekalian saya muliakan, nah itu gitu ya. Kalau misalnya dalam masa-masa ibadah haji sebelum dia tahallul, sebelum dia selesai melaksanakan semua ritual haji, seseorang berhubungan intim dengan pasangannya, kayaknya pengantin baru nih kayaknya nih ya, maka dia mesti beli unta, mahal bener tuh. Kalau dia nggak sanggup Ustazah buat beli unta, ya makanya jangan. Ya tapi udah terlanjur gimana nih Ustazah? Fa'ilam yajidha fabaqarah. Kalau dia nggak sanggup buat beli unta, maka turun kepada sapi. Dari unta turun ke, nggak mampu juga nih Ustazah beli sapi, atau nggak ada sapi tuh Saudi, sapinya langka gitu kan. Gimana kalau kayak begitu? Fa'ilam yajidha, kalau ternyata nggak ada sapi, nggak ada, fasab'un minal ghanam, 7 ekor kambing. Buset dah, mahal bener. Cuma urusan 10 menit. Hidup ini Bu, ngerjain taat, tinggalin maksiat, kuncinya satu, sabar. Apa-apa tuh yang sabar. Orang kalau nggak sabar nabrak-nabrak kayak begini nih. Maka emang mesti banget buat sabar. Fasab'un minal ghanam, mahal Bu harganya ibu-ibu sekalian. Sapi, gitu kan? Unta malah pertama. Nggak sanggup unta, sapi, nggak ada sapi, kambing, tapi bukan satu, berapa? 7, ya Allah. Fa'ilam yajidha, kalau misalnya nggak ada juga nih, nggak ada kambingnya misalnya gitu, atau nggak ada lah gitu ya, yang disebutkan ini nih tidak memungkinkan. Qawwamal badana, tapi dia punya duitnya. Qawwamal badana, dia mesti menghargai 1 ekor unta. Untanya berapa tuh harganya? Misalnya unta harganya 50 juta. Misal, saya nggak tahu sih harga unta. Berapa dah harga unta? Nggak ada yang tahu juga. Kayaknya kemarinan sekitar segituan dah. Malahan ada yang 35 gitu, ada yang 40 juga. Misalnya ya, anggaplah gitu paling mahalnya misalnya 50 juta. Dia kemudian wastara bikimatiha ta'aman wa tasaddaq bih. Enggak ada nih kambing, enggak ada sapi, enggak ada gitu. Tapi dia punya uangnya. Ya udah kalau gitu hargain tuh, 50 juta. 50 juta tersebut dibelikan beras, dia sedekahkan. Dibelikan makanan, dia sedekahkan dengan makanan tersebut. Fa'ilam yajid, kalau dia enggak punya duitnya gimana Ustazah? Ini dia nih, udah miskin, napsuan pula. Aduh. Fa'ilam yajid, kalau dia nggak dapet, sama angkulli muddin yauma, dia berpuasa untuk setiap mudnya, setiap 1 mud 1 hari. Jadi tuh 50 juta dibeliin beras dapat berapa? Per 1 harinya puasa hanya buat ngebayarin 6 ons beras. Bisa ratusan hari, bisa ribuan hari itu. Pulang haji bawa utang puasa ribuan hari. Makanya dah yang sabar, yang sabar. Wala yujzi'uhul hadyu walal it'am illa bil haram. Tadi tuh nyembelih kambingnya sama ngasih makanan enggak cukup kalau dikerjakan di tempatnya sendiri. Pulang kampung gitu, kerjain di kampungnya nggak boleh. Harus dikerjain bil haram di Mekah ataupun di tanah haram. Maksudnya
Ada batasannya tuh tanah haram tuh di sana tuh ya. Mina masuk tuh semuanya tuh. Tapi kalau udah keluar Jeddah tuh udah tanah halal. Kayak ke Damam apa walaupun sama-sama di Saudi Arabia, itu sudah tidak termasuk tanah haram lagi. Wa yujziyan yasum haitsu sya. Tapi kalau yang namanya puasanya tuh yang 3 hari tadi tuh. Nah, yang puasa tuh kecuali puasa yang dam wajib yang pertama, itu kan memang udah ada aturannya, salatatin fil hajj wa sab'atin idza raja ila ahlih. 3 hari di haji, 7 hari di tempat yang lain. Tapi yang sisa-sisanya tuh yang dibayar puasa tuh, tekan. Itu boleh dikerjakan dimanapun aja. Boleh. Di tanah haram boleh, ketika udah nyampe ke kampungnya juga boleh. Kalau yang urusan puasa. Tapi kalau urusan ngasih makan atau tadi nyembelih kambing, itu harus ada di tanah haram selama ada di sana. Wala yajuzu qatlu saydil haram wala qat'u syajarih. Enggak diperbolehkan buat membunuh binatang buruan yang ada di tanah haram. Wala qat'u syajarih ataupun motong pohon. Lagian kagak-kagak aja. Ada orang gitu ya, berangkat haji bawa gergaji. Dimotong pohonannya, nggak boleh. Wal muhrim fi dzalik sawa. Tentang nggak boleh potong pohonan di tanah haram, nggak boleh bunuh binatang buruan di tanah haram, itu nggak hanya diharamkan bagi orang yang sedang menjalankan ibadah ihram, akan tetapi diharamkan buat siapapun yang ada di sana, walaupun emang dia tinggal di sana. Orang Mekah aja nggak boleh tuh bunuh burungnya. Makanya ibu-ibu sekalian, burungnya jadi banyak. Burung di Mekah, burung di Madinah tuh, ya di daerah Masjid Nabawi, burung di daerah Mekah itu banyak banget burung dara itu loh. Pernah kepikiran nggak? Kok banyak banget ya? Kenapa bisa banyak kayak begini? Ya karena memang tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Allah mau bikin semua yang ada di tanah haram itu berada dalam keadaan aman. Allah lagi mau ngasih tahu bahwa tidak ada tempat lebih aman daripada kota Mekah dan juga kota Madinah. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman sekalian saya muliakan, kita sekarang tanggal 1 nih. Besok lusa, besokannya lagi. Nyampe kita di tanggal 9. Itu namanya hari Tasu'a. Besokannya lagi namanya hari Asyura, tanggal 10. Nah, kalau kita liatin jadwal nih, liatin kalender nih, tanggal 9 jatuhnya hari Kamis 27 Juli. Sementara hari Asyura tanggal 28 Juli, jatuhnya hari Jumat. Berarti nih tahun hari Asyuranya double fadilahnya karena bertepatan dengan hari Jumat. Hari Jumat itu sendiri Sayyidul Ayyam, pimpinan hari terbaik dalam sepanjang minggu. Itu adalah hari Jumat, di mana semua amal kebaikan kalau hari Jumat dilipat gandakan 10 kali lipat. Lah ini berbarengan dengan hari Asyura, makanya lipat-lipat banget. Jangan sampai kita kehilangan keberkahan hari Asyura tahun ini. Jangan sampai kita nggak dapetin kebaikan-kebaikan yang Allah bagi-bagikan pada hari Asyura tahun ini. Karena fadilahnya beda nih tahun, barengan sama hari Jumat. Jadi sekalian saya muliakan, apa sih atau ada apa memangnya di hari Asyura? Jadi sekalian saya muliakan, hari Asyura itu adalah hari Allah memberikan banyak hadiah kepada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Karunia-karunia indah banyak Allah Subhanahu wa taala berikan
kepada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari zaman dulu sampai ke zaman sekarang ini. Apa aja? Hari Allah menambatkan kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Tenggelam berbulan-bulan. Bukan tenggelam, berlayar berbulan-bulan. Kenapa kok berlayarnya sampai lama banget berbulan-bulan? Karena buminya tenggelam. Buminya dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya terendam banjir. Banjir bandang seluruh permukaan bumi. Waduh, tuh gimana modelnya tuh? Jadi kiamat kecil tuh teman-teman. Kayak udah habis saja. Semua manusia habis, semua binatang habis, mati semuanya. Tenggelam semuanya. Di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, yang selamat hanya orang-orang yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh, termasuk binatang-binatang. Jadi semua binatang yang ada sekarang ini adalah keturunan dari binatang yang ada di dalam kapalnya Nabi Nuh, termasuk cecek, termasuk kecoa, gitu kan, termasuk ayam, tikus, semuanya tuh, ular apa segala macam tuh, yang sekarang ada nih, itu dia tuh, yang selamat-selamat di dalam perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Ustazah, apakah pada saat itu dinosaurus menjadi habis karena tidak sempat terselamatkan oleh perahunya Nabi Nuh? Wallahu a'lam. Bisawab, saya nggak pernah pelajarin sejarahnya dinosaurus. Saudara sekalian yang saya muliakan, walhasil semua manusia yang sekarang ada adalah keturunan dari orang-orang yang ada di atas perahunya Nabi Nuh yang terselamatkan. Dan yang terselamatkan hari itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya bahwa semua dari manusia yang ada di atas muka bumi ini, warna kulit mereka apapun aja, sebenarnya adalah keturunan dari orang-orang yang beriman. Karena semua yang kafir, semuanya tenggelam. Semua yang gak percaya sama Allah, gak percaya sama hari akhirat, gak percaya sama adanya surga neraka, semuanya tenggelam hari itu. Yang diselamatin sama Nabi Nuh ilaman aman, ilaman qad aman, orang-orang yang sudah beriman aja tuh yang diselamatkan sama Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan itu teman-teman, Nabi Nuh juga berbekal banyak tuh makanan-makanan, sampai ketika makanannya udah mau habis, tiap hari dibuat makan semua manusia dan binatang-binatang yang ada di atas kapalnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Teman-teman sekalian, tepat pada tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menambatkan perahunya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ditambatkan perahunya tanggal 10. Jadi buat adik-adik jomblo, Dek, kapal Nabi Nuh tertambatkan pada tanggal 10 Muharram. Doa yang beneran, Dek. Tanggal 10 Muharram. Siapa tahu tahun ini kamu berjumpa dengan tambatan hati. Ini yang aminnya kenceng, kenapa emak-emak ya? Janda, oh janda. Doain anak, iya deh, doain anak. Teman-teman sekalian yang saya muliakan,
Maka yang serius doanya hari Asyura nih, Allah banyak menambatkan para hamba-hambanya, ya, yang berdoa dengan serius, yang minta pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun sih, Dek, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu dengan pernikahan. Sebab pernikahan yang bahagia berasal dari dua orang laki dan perempuan yang sebelum menikah hatinya memang sudah bahagia. Orang bahagia ketemu sama orang bahagia, mereka bersama-sama dalam rumah tangga, jadilah rumah tangga yang bahagia. Kalau ada perempuan jomblo ngenes, Jones, ketemu juga sama laki-laki jomblo ngenes juga, mereka bersatu dalam rumah tangga, jadilah keluarga yang ya Ustazah, seenggaknya ngenes bersama-sama tetap lebih baik daripada ngenes sendirian. Siapa bilang khawatirnya nanti melahirkan anak-anak yang juga anak-anak yang ngenes gitu. Ayolah, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu pada pernikahan. Berbahagialah dari sejak sekarang. Kamu perlu bahagia sebab kamu adalah hamba Allah Ta'ala. Jangan lupa berbahagia dengan mengingat fakta bahwa kamu adalah umatnya Nabi besar Muhammad. Maka Dek, meskipun belum ada laki-laki yang menyayangimu, kamu harus tahu bahwa Nabi Muhammad sangat menyayangimu. Maka nak, meskipun belum ada sesiapapun laki-laki yang menyayangimu, kamu harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah sangat menyayangimu, bahkan dari sejak kamu belum lahir ke atas muka bumi ini. Dari sejak masih berada dalam kandungan ibumu, Allah begitu menyayangimu. Ibu-ibu tahu nggak? Rahim itu, Bu, rahim itu letaknya di belakang dari lambung. Ibu-ibu sekalian, ini kalau saya salah, dokter silahkan dikoreksi. Kalau ada yang belajar ilmu biologi ngerti gitu apa yang saya sampaikan, kalau saya salah silahkan ditegur saya. Ibu-ibu sekalian, saya pernah dengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan rahim tuh perempuan, seseorang janin dalam kandungannya itu ngebelakangin sama saluran keluar. Kenapa gitu? Maksudnya nggak ngadepin saluran keluar, ibu-ibu sekalian. Kenapa gitu? Karena Allah nggak mau kita dari dalam rahim ibu kita itu udah nyiumnya sesuatu yang nggak bagus. Gitu. Kita udah dijauhkan dari yang kotor-kotor, bahkan dari sejak kita masih dalam rahim ibu kita. Allah tuh sayangnya sama kita luar biasa. Kita dalam kandungan ibu kita, rejeki nggak kurang-kurang masuk dalam perut kita. Sampai para ibu tuh jadi nggak kenal sama dirinya sendiri kalau lagi hamil. Betul? Nih yang pada pernah hamil nih, betul? Ustazah, saya tuh biasanya Ustazah nggak bisa kalau nggak ngopi tiap hari. Tapi begitu saya hamil, saya nggak doyan kopi. Kenapa kayak begitu? Karena Allah hendak memberi rejeki bukan hanya kepadamu, tapi kepada janin yang ada dalam kandunganmu. Kurang sayang apa Allah kepada kita? Sampai ibunya itu, teman-teman saya sekalian, sampai menghindari makan makanan pedas, meskipun dia suka. Sampai menghindari makan makanan apapun yang bisa berbahaya buat kita, gitu kan? Bukan karena sayangnya ibu, bukan, tapi karena sayangnya Allah.
seandai dia tetap mau makan, Allah bikin dia sakit sehingga mau nggak mau dia harus menghindari makanan tersebut. Allah kayak lagi mau bilang gitu, kamu sih terserah mau makan apa aja, tapi aku hendak memberikan rezeki yang bagus buat anak yang ada dalam kandunganmu. Aku tidak izinkan kamu makan makanan-makanan tersebut. Subhanallah. Jangan main-main dek. Jangan pernah kamu bilang, kenapa ya sampai dengan umur saya udah hampir 25 tahun belum ada hati yang begitu menyayangi saya. Nggak ada yang mau deketin saya. Sedih bener sih saya. Teman-teman saya udah pada punya pacar, udah tunangan, udah kawin, udah gandeng anak. Saya masih gini-gini aja, nggak ada yang sayang sama saya. Siapa bilang? Allah bahkan dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu sudah menyayangimu. Maka dek, kamu pengen nikah, kamu doa minta sama Allah, boleh-boleh aja, silahkan. Tapi sekali lagi, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu dengan pernikahan. Jelas? Apalagi kalau dalam rangka pengen cepet nikah, kamu menghalalkan segala cara termasuk pacaran. Pacaran tidak pernah mendekatkanmu kepada jodohmu. Pacaran hanya akan semakin mendekatkanmu kepada dosa, hingga akhirnya mendekatkanmu kepada neraka, hingga akhirnya mendekatkanmu kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kamu kepengen ada seseorang yang menyayangimu sampai meninggalkan Allah yang sedari kamu belum lahir ke atas muka bumi ini sudah sangat begitu menyayangimu? Ayolah, mikir. Adik-adik saudaraku sekalian, jangan karena terhanyut dengan kesenangan-kesenangan sesaat kamu akhirnya jadi melupakan atau melewatkan atau membuang kesempatan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan yang abadi. Mudah-mudahan Allah jaga diri-diri kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga orang-orang yang kita sayangi dari busuknya dosa zina, dari jeleknya dosa-dosa tidak terjaganya diri, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menambatkan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Dawud, mengampuni dosa Nabi Allah Dawud pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub juga pada hari Asyura. Maka yang sakit-sakit, yang lagi ada kesulitan, yang sedang berada dalam keadaan yang kayak terjebak, kesumpekan, nggak ada tuh yang ngalahin kesumpekannya Nabi Allah Yunus bin Matta alaihi salam. Ibu-ibu sekalian, yang serius doa pada hari Asyura, yang serius doa pada hari Asyura, jangan sampai dilewatkan kebaikan-kebaikannya, amalan-amalannya yang nanti akan saya sampaikan, hingga mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang Allah bagi-bagikan kepada para nabi-nabinya. Termasuk tentu saja semua dari kita adalah para pendosa dengan dosa-dosa yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang dosanya besar, ada dosanya kecil tapi banyak. Kita semuanya perlu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita perlu hari Asyura untuk mudah-mudahan Allah menerima permohonan ampun dari kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita,
dan semoga saja menjaga kita di masa yang akan datang hingga kita tidak terjerumus kembali kepada dosa-dosa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Saudara sekalian, di hari Asyura Allah menyembuhkan sakitnya Nabi Allah Ayub. Jadi yang lagi sakit atau ada yang keluarganya lagi sakit, yang serius minta pada hari Asyura. Yang serius ngerjain project-project Asyura. Ini ya, nanti akan saya sampaikan project-projectnya apa, biar kita bisa mendapatkan kesembuhan, kesehatan buat kita dan bagi keluarga kita. Zahir batinnya mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya. Karena kalau penyakit zahir tuh ada yang sakit, ada yang nggak sakit nih. Tapi kalau penyakit batin kayaknya semua dari kita perlu untuk disembuhkan. Bukan begitu? Hati kita nih penyakitnya banyak. Masih suka seneng lihat orang lain susah. Masih suka susah lihat orang lain seneng. Masih suka merasa diri lebih baik daripada orang lain. Masih selalu aja suuzon. Sama orang gampang banget suuzonnya. Sama Allah aja gampang banget suuzonnya. Buruk sangka mulu sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau suami saya nggak kerja lagi, gimana nih cara saya buat makan? Oh tuh, suudzon sama Allah. Kata Allah, kamu belum bersuami juga udah aku yang ngasih makan. Bahkan dari sejak kamu dalam kandungan ibumu, aku udah ngasih kamu makan. Sekarang tiba-tiba aja kamu menghina aku. Kamu berburuk sangka padaku bahwa kalau suamimu tidak bekerja, aku tidak bisa memberikan kepadamu makan. Suuzon macam apa itu? Buruk sangka yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Nih hati kita nih Bu, suka gampang suudzon. Suudzon ma Allah, suudzon ma hamba-hambanya Allah. Perlu disembuhkan. Karenanya hari Asyura yang serius doa. Minta ya Allah, qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi. Ya Allah, serius aku minta kepadamu pertolongan. Ala mudawati qalbi, ya Allah, sembuhkanlah hatiku. Sehatkanlah hatiku. Obatilah hatiku ya Allah, agar hati ini bisa menjadi hati yang selamat dari dunia hingga kelak pulang ke negeri akhirat bawa hati yang selamat insya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, hari Asyura juga hari Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa alaihi salam. Dengan Nabi Musa Allah tenggelam Fir'aun musuhnya Nabi Musa Allah tenggelamkan di Laut Merah. Ibu sekalian saya muliakan, tuh Allah cerita tuh dramatisnya kisahnya Nabi Allah Musa alaihi salam ketika dikejar sama kelompoknya Fir'aun. Falamma taral jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kan itu tuh ketika pasukannya udah ketemuan, pasukannya Fir'aun ama umatnya Nabi Musa, Bani Israel yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, ketika udah keamprokan gitu kan, dikejar nih. Nah, Bani Israelnya dikejar ama pasukannya Fir'aun gitu. Tahu-tahu mereka nyampe ke lautan. Waduh, begitu udah kelihatan lautan, depan mereka lautan, belakang mereka pasukannya Fir'aun. Ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Nabi Musa, nih kita kena nih, kita ketangkep nih. Waduh, mati dah kita semuanya dah, mati dah ceritanya nih kita nih. Habis deh nih kita, wahai Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Gak bakalan, kita gak bakalan kena sama pasukannya Fir'aun. Kenapa gitu? Nabi Musa gak bilang karena kita kuat, gak ada. Karena kita punya persenjataan lengkap, enggak juga. Karena kita pinter-pinter, nanti kita ajak
diplomasi? Nggak ada juga. Jawabannya Nabi Musa, kenapa kok kamu yakin kita nggak bakalan kena, kita nggak bakalan habis, kita nggak bakalan hancur sama pasukannya Fir'aun yang udah jelas-jelasan pasukannya Fir'aun punya persenjataan, pasukannya Fir'aun kuat-kuat, pasukannya Fir'aun pinter-pinter dalam berperang, dan kita nih ada emak-emak bawa anak, ada kakek-kakek yang jalannya aja udah susah bersama dengan pasukannya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa bilang, kalau kita nggak bakalan ketangkep sama pasukannya Fir'aun, sebabnya adalah inna ma'iya rabbi sayahdin, karena bersama dengan kita ada Allah. Kita di jalan Allah, kita beriman kepada Allah, Allah bersama dengan kita, sayahdin, Allah pasti akan memberi jalan buat kita. Bener aja, Allah kemudian berfirman kepada Nabi Allah Musa, fadrib bi'asakal bahar, wahai Musa, pukulkanlah ke lautan tongkatmu itu. Ini Nabi Musa, Bu, lagi minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk padaku agar selamat ya Allah. Musa, kamu kan punya tongkat. Iya ya Allah. Pukulkanlah wahai Musa tongkatmu itu ke lautan. Untung Nabi Musa itu santun. Untung Nabi Musa seorang rasul, nabinya Allah SWT yang gak pernah protes terhadap perintah Allah SWT. Bu, kalau Nabi Musanya nih anak zaman sekarang nih, yang gampangan protes kalau dikasih perintah apa-apa aja, bakalannya nanya gini, ya Allah, gak keliru ya Allah? Kan yang salah kan Fir'aun ya Allah, kenapa yang saya pukul lautan? Apa enggak kepalanya Fir'aun aja ya Allah? Ini kan Nabi Musa lagi minta selamat dari Fir'aun. Tapi sama Allah disuruh pukul wahai Musa dengan tongkatmu itu. Bukan kepada kepalanya Fir'aun, akan tetapi kepada lautan. Yang salah Fir'aun, yang disuruh pukul lautan. Nabi Musa sami'na, Nabi Musa ke arah lautan, pukulkan tongkat tersebut ke arah lautan. Tiba-tiba lautan terbelah. Di depan Nabi Musa nih jadi jalan kataudil adim, jadi jalan yang keras. Sampingnya ombak-ombaknya tuh berubah menjadi seperti gunung yang sangat kuat, gunung yang sangat keras, artinya nggak lagi cair, gitu kan? Nabi Musa bersama dengan umatnya berjalan di atas lautan tersebut. Masya Allah. Itu pentingnya. Kenapa kita mesti ikutan orang-orang soleh? Itu pentingnya. Kenapa kita mesti punya guru dalam kehidupan? Itu pentingnya. Untuk kita ikutan orang-orang yang selamat. Teman-teman saudaraku sekalian, biar kalau ada apa-apa tuh ada yang bisa kita ikutin. Bani Israel tuh siapa? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mereka ini punya banyak hal-hal yang tidak baik dalam diri-diri mereka. Akan tetapi Allah selamatkan mereka sampai bikin mereka bisa lewat di atas lautan, bisa jalan di atas lautan. Luar biasa bener kan? Itu kemuliaan bukan Allah berikan kepada Bani Israelnya, akan tetapi kemuliaan itu Allah berikan kepada Nabi Musa. Maka selamatlah orang-orang yang ikut di belakang Nabi Musa. Sehingga sekalian yang saya muliakan, demikian pula kalau hati kita cinta kepada para ulama, hati kita cinta kepada para wali-walinya Allah, hati kita cinta kepada para kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang Allah muliakan, kita bisa ikutan nebeng di belakang mereka. Kita bisa ikutan pegangan sama mereka.
Kita bisa ikutan gondel di belakangnya para orang-orang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka diselamatkan Allah, kita yang ngekor di belakang mereka pun akhirnya jadi ikut-ikutan selamat. Bukan karena kita orang yang pantas diselamatkan, akan tetapi karena kita ada di belakang orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Kadang-kadang kita nggak cukup kuat buat bisa menyelamatkan diri-diri kita. Berasa nggak, Bu? Kita nih sebagai orang tua, apalagi ibu-ibu yang pada punya anak nih. Ini saya takut-takutin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga, anak-anak, cucu-cucu kalian dari api neraka. Bu, bisa emang? Disuruh jagain anak dan keluarga dari api neraka, bisa emang? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, jangankan jagain anak, jangankan jagain cucu, jagain diri sendiri dari perbuatan dosa aja kita seringkali nggak mampu. Betul? Masya Allah. Disuruh pula jagain anak-anak kita, jagain keluarga kita dari api neraka. Nyerah kita, nggak cukup kuat kita. Gimana nih caranya biar selamat kalau gitu? Cari. Di atas muka bumi ini akan selalu ada para hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala buat kita ngekor di belakangnya. Buat kita ngekor di belakangnya. Kita ngekor di belakang Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kita ngekor di belakang Hubabah Nur bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kita ngekor di belakang Hubabah Maryam bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kita ngekor di belakang Habibana Zain bin Ibrahim bin Smith. Kita ngekor di belakang para ulama-ulama kita, teman-teman saudaraku sekalian, untuk mudah-mudahan kita belajar dari mereka. Ibu-ibu bisa lihat saya sebagai orang yang belajar dari mereka. Ya udah Bu, kita bareng-barengan. Cuman kalau ibu-ibu statusnya kan, kalau saya kan ngekor nih di belakang mereka, ibu jangan ngekor belakang saya. Saya aja ngekor. Kita semuanya menyambungkan diri, menyambungkan hati kepada para ulama-ulama. Saya hanya sebagai penyampai ucapan-ucapan mereka. Saya hanya sekedar penyampai dari ilmu yang saya dapatkan dari mereka untuk saya ajarkan, untuk saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Kalau urusan mau nebeng-nebengan, kalau mau urusan mau gondel-gondelan, kalau urusan mau ngekor-ngekoran, ngebuntut, kita ngebuntutnya kepada orang-orang yang udah pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali-walinya Allah, hamba-hamba besar, hamba-hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang udah nggak main-main lagi buat ngikutin hawa nafsu, udah nggak main-main lagi ngikut-ngikutin bisikan setan. Nih yang kita nih yang masih beginian nih, jatuh bangun dalam kehidupan, buat nahanin lisan nggak marah aja susah setengah mati. Buat nahanin lisan biar nggak ngomongin orang aja susah setengah mati. Masih jatuh lagi, kan begitu ya? Teman-teman saya sekalian, kita ngikut di belakang mereka, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah SWT, biar kayak Bani Israel yang selamat karena mereka ikut ada di belakangnya Nabi Musa. Pas mereka udah lagi jalan nih, udah jauh jalannya nih, udah mau nyampe nih ke ujungnya lautan sana itu ya, tepi lautan yang sebelah sana. Tahu-tahu pasukannya Fir'aun ikutan juga jalan di atas air. Merekanya panik. Wah, Nabi Musa gimana nih? Nabi Musa, buruan dah, pukulin cepetan tuh tongkatnya biar airnya balik yang di sebelah sono. Biar airnya balik lagi jadi air. Maksudnya biar mencair tuh, jadinya mereka tenggelam. Untung Nabi Musa tuh gak ngikutin omongannya kaumnya nih. Karena kita tuh kalau mau ngikutin, jangan ngikutin omongan orang yang ngomongnya pakai hawa nafsu.
Kita tuh mesti ngikutin omongan orang-orang yang berbicaranya sebagai ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dapetin petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak pakai hawa nafsu, mereka bicaranya dari hati mereka yang memang bersih, hati mereka yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah tuh keren, Bu. Saya tuh kalau ngadepin mereka tuh kayak nggak perlu banyak ngomong gitu. Saya kan kalau ngadepin ibu-ibu aja nih banyak ngomong. Kalau ngadepin mereka mah nggak usah banyak-banyak ngomong. Subhanallah, subhanallah. Ini saya sekedar cerita aja nih ya Bu ya. Ada waktu di saat Hubabah Maryam, almarhumah Hubabah Maryam binti Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, kakaknya Hubabah Nur, tapi lain ibu. Istrinya Habib Zain bin Smith Madinah sudah wafat beberapa tahun yang silam. Nah itu waktu beliau masih, ya pastinya ya saat beliau masih hidup, itu beberapa kali datang ke Indonesia, datang ke Jakarta. Nah kalau beliau datang, nih yang ngikutin majelis saya dari udah lama gitu, dari sekitar 10 tahunan yang lalu, saya rasa pasti itu pernah ketemu sama Hubabah Maryam, pernah ngisi di sini juga, di Doa Hitam pernah ya, Hubabah Maryam ya. Nah ini teman-teman saya sekalian, beliau kalau ke Indonesia saya ada tuh jadi lisan beliau, karena beliau nggak bisa bahasa Indonesia, sementara orang-orang Indonesia nggak pada ngerti bahasa Arab. Biasanya orang Indonesia nih kalau ngerti bahasa Arab nggak jauh-jauh dari 3 kata, ana ente fulus. Jadilah saya harus terjemahin Hubabah Maryam. Nah, ada satu waktu ada seorang suami bilang sama anaknya Hubabah Maryam untuk bikinin jadwal ke rumah istrinya, gitu ya, di rumah keluarganya lah gitu. Ngundang Hubabah Maryam. Hubabah Maryam iyain, Hubabah Maryam okein, dikasihlah tanggal. Kita akan ngisi di rumahnya si keluarga itu, gitu ya. Subhanallah, berapa waktu kemudian saya ketemu sama istrinya itu nemuin saya, terus bilang kalau mereka tuh sebenarnya keberatan karena istrinya tuh baru habis melahirkan dalam kondisi yang masih sangat lemah. Kayaknya kalau banyak didatengin tamu untuk majelisnya Hubabah gitu kan, pasti kan orang-orang pada pengen datang tuh, gitu ya. Nah itu kan nanti jadi ribet gitu, sementara istrinya baru habis melahirkan, masih sangat sakit gitu kan, masih juga punya baby gitu. Itu kan ngurusin anak masih bayi itu kan nggak usah ada tamu aja bingung, apalagi rumahnya ketamuan banyak orang gitu. Jadi kayak semacam keberatan gitu kan. Dia bilang nggak tahu tuh suami saya gimana nih Ustazah kalau kayak gini. Saya bilang baiklah kalau gitu, coba saya akan sampaikan kepada Hubabah Maryam. Saya bilang sama dia, terus gimana enaknya Kak, apa Hubabah Maryamnya nggak usah datang ke sana? Saya senang Ustazah, kalau Hubabah Maryam datang kemari saya senang banget. Hubabah Maryam jadinya bisa mentahnik anak saya gitu. Terus juga nanti Hubabah Maryam bisa doa-doain saya gitu kan, doa-doain keluarga saya. Cuman saya nggak mau ngundang-undang orang gitu. Maksudnya Hubabah Maryam datang aja ke tempat saya nih kayak buat ngeteh sore gitu, buat makan kue gitu maksudnya. Jadi kan nggak terlalu repot iniannya gitu, persiapannya gitu. Saya bilang, coba deh, saya mau bicara. Saya semalaman nggak bisa tidur, mikirin kata-kata saya nih mesti ngomongnya kayak gimana sama Hubabah Maryam. Kebayang nggak sih Hubabah Maryam tuh udah bilang sama saya, Halimah, nanti kita tanggal sekian kita ada majelis di tempatnya keluarga ini gitu. Udah ngomong sama saya. Saya bilang marhaba Hubabah, gitu kan. Tiba-tiba saya ngomong gitu, Hubabah majelisnya cancel. Kenapa? Kan itu ya. Saya cuman nggak mau hati Hubabah jadi ngerasa kayak yang kok ada orang nggak mauin saya ya. Nah itu bahaya teman-teman. Bahayanya buat siapa? Bukan buat Hubabah. Bahaya buat orang yang nggak kepengen, yang maksudnya yang bikin hati seorang walinya Allah ngerasa gimana tuh bahaya.
Hati-hati nih. Kadang beliaunya nggak apa-apa, tapi Allahnya yang marah kepada kekurang adaban kita kepada seorang wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahaya, teman-teman, bahaya. Kalau ada sampai seorang walinya Allah gitu ya, ngerasa sakit hati dari kita, ngerasa nggak nyaman dari kita, ngerasa nggak enak dari kita gitu, karena kita maksa salaman, karena kita maksain, hubaba, tangannya hubaba ditarik-tarik, dipegangin di dada, dipegangin di perut. Saya lagi hamil hubaba, pegangin anak saya gitu kan, pegangin perut saya gitu. Kalau beliau sampai merasa nggak nyaman, teman-teman, kalau para wali-walinya Allah ini ngerasa nggak nyaman, ngerasa kayak yang terganggu dikit aja, itu bisa masalah buat kamu, bukannya berkat yang didapat, bisa laknat, naudzubillah, bisa kehancuran kita. Tuh, hati-hati sama para wali-walinya Allah. Justru saya nggak bisa tidur tuh sepanjang malam tuh saya mikirin ngomongnya gimana yang kira-kira nggak bikin hati hubaba sedih atau bikin hati hubaba ngerasa nggak enak, nggak nyaman dengernya gitu. Udah saya pikirin. Besoknya saya ketemu lah sama Hubaba begitu saya datang. Halimah, tali. Halimah, tolong dong nak, teleponin sama yang kemarin ngundang, bilangin sama beliau saya mau datangnya buat ngeteh sore aja. Saya bilang emang ngadepin para wali tuh nggak usah kebanyakan ngomong, percuma kan saya tadi malam sampai nggak bisa tidur. Masya Allah. Makanya teman-teman saya sekalian, itu dia tuh ya, di hari Asyura. Nah, Nabi Allah Musa ketika dibilangin sama kaumnya, Musa, iniin tuh, pukulin lagi tuh tongkat kamu tuh, biar yang di sana tenggelam nih, biar Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Nabi Musa nggak ngikutin. Nah, ini mah omongan umat saya nih, ngomongnya pakai hawa nafsu, dari ketakutan lah, dari kepengenan lah, dari inilah itulah, nggak mau diikutin sama Nabi Musa. Nabi Musa ikut aja perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak nyuruh, nggak dikerjain sama Nabi Musa, jalan aja tuh Nabi Musa. Subhanallah. Fir'aunnya kemudian jalan, udah di tengah-tengahan jalan, Allah Subhanahu wa taala ubah lagi lautan yang diinjak sama Fir'aun menjadi cair kembali, menjadi lautan kembali, dan Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan, yang ngakunya dia bisa menghidupkan dan mematikan, ketika berkata kepada langit, turunlah hujan, wahai langit, langit pun menurunkan hujan. Ternyata bersama dengan segala kepintarannya, ternyata Fir'aun gak pernah les berenang. Dia ternyata nggak bisa berenang, teman-teman. Fir'aun pun tenggelam. Fir'aun pun setengah mati berusaha menyelamatkan dirinya. Fir'aun kemudian bilang, amantu birabbil Harun wa Musa. Saya sekarang beriman. Oh, ternyata saya bukan Tuhan ini ya. Ternyata saya kok hampir tenggelam ini. Dia pun kemudian bilang, amantu birabbil Harun wa Musa. Saya sekarang beriman kepada Tuhannya Harun. Saya sekarang beriman kepada Tuhannya Musa. Saya sekarang beriman. Sekarang saya beriman. Kata Fir'aun gitu. Allah bilang, al-an wa qad asaita min qabl. Sekarang nih on. Sekarang banget nih. Nggak dari kemarin-kemarinan. Ente sepanjang hidup durhaka kepadaku. Sekarang giliran udah mau mati, kamu baru mau taubat? Nggak bisa. Kamu tidak aku terima taubatmu. Para ulama pada bilang, Fir'aun sih bukan umatnya Nabi Muhammad. Coba dia umatnya Nabi Muhammad, Allah pasti akan tetap menerima taubatnya. Sebab untuk umat ini Allah terima taubatnya selagi nafas masih belum sampai di tenggorokan. Allah nggak terima taubatnya Fir'aun.
Allah nggak terima keimanannya Fir'aun. Ibu-ibu sekalian, Allah bilang, aku akan jadikan jasadmu ini wahai Fir'aun, aku abadikan buat jadi pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Bu, diabadikan jasadnya si Fir'aun ini. Ada sampai sekarang. Muminya Fir'aun, badannya Fir'aun tuh diawetkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada di museum di Kota Tua. Enggak. Ada di museum di Kairo, Mesir sana ya Bu ya. Ibu-ibu pernah lihat? Saya pernah Bu, saya pernah lihat. Nih dia nih orangnya nih ngaku-ngaku jadi Tuhan. Bu, saya kirain dulu tuh kayak semacam orang yang dibalut di ini gitu, mumi gitu. Ternyata enggak Bu, jasad utuh. Sampai saya masih lihat tuh ada rambut di pelipisnya masih ada. Rambut-rambut di pelipis, rambut-rambut di hidung masih ada Bu. Ya ampun, bener-bener Allah abadikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah tuliskan dalam Al-Qur'an. Masya Allah, buat jadi pembelajaran. Dan ternyata Ibu ya, agak tinggi Bu. Fir'aun tuh pendek. Dibandingin orang Mesir zaman sekarang aja dia pendek. Saya nggak ngerti tuh. Di zamannya Nabi Musa tuh Fir'aun jangan-jangan kate. Pendek, Masya Allah. Kok bisa-bisanya orang pendek kayak begitu ngaku jadi Tuhan? Ya ampun, kagak ada pantas-pantasnya dah Bu. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh si Fir'aun tuh, saya lihat tuh jenazahnya tuh. Ini dia nih orangnya nih ya. Ya ampun. Ternyata Bu, mumi di sana itu ibu-ibu sekalian bukan cuma satu. Saya ngebayanginnya satu doang. Banyak. Ada mumi bayi, ada muminya saudaranya Fir'aun, ada muminya bininya Fir'aun gitu, banyak ibu-ibu sekalian, bukan Asia ya. Dan Fir'aun itu juga ternyata banyak. Ramses tuh ternyata banyak. Gitu ya. Fir'aun tuh bahasanya tuh Ramses gitu. Ada Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3 gitu kan. Nah, cuman orang tahu kalau ini adalah muminya Fir'aun, Fir'aunnya Nabi Musa, karena katanya di dalam jantungnya itu ditemukan ada garam laut. Yang lain nggak ada. Dia doang nih yang ada garam lautnya. Kenapa ada garam lautnya? Karena tenggelam. Kan matinya kan tenggelam. Jadi masih ada tuh garam lautnya. Saya lihat tuh. Pas pulang-pulang suami saya nanya, "Gimana kamu udah lihat muminya Fir'aun?" "Udah." "Gimana muminya Fir'aun?" "Tenang, kamu masih lebih cakep daripada dia." Udahlah ya. Udahlah, punya suami tuh kita adakin bercanda aja. Nggak usah terlalu serius-serius nih kayak ibu-ibu nih kalau ngomong sama suaminya serius mulu. Suamimu tuh Bu, begitu kamu bilang, "Bang, kapan ada waktu saya mau ngomong?" Wah, itu udah pikiran banget tuh. Sian, suaminya sian. Sian, jangan gitu-gituin lah. Habis gitu ada banyak nih, ini istri-istri nih di sini nih banyak nih yang kalau ngomong sama suaminya serius banget. Yang diomongin angka mulu. Tagihan listrik sekian. Anak-anak mulai masuk sekolah, biayanya sekian. Harga seragamnya sekian. Total sekian juta. Nih Bang. Ninu. Pusing palanya suami. Kalau ngomong serius mulu Bu, jangan gitu napa. Yang santai, hidup yang santai, bawa bercanda aja. Liatin suami terus bilang, "Ada yang mau saya omongin sama kamu." "Apaan?" "Kamu udah tahu belum?" "Apaan?" "Saya sayang loh sama kamu." Gitu kan enak ya nggak? Gimana kalau kayak gitu? Ngeliatin suami terus bilang I love you. Palingan suaminya nanya, "Kamu salah minum obat ya?"
Ini bini saya kena-kena di mana nih kayaknya nih. Saudara sekalian saya muliakan. Oke lah, kembali kepada hari Asyura. Nah, hari Allah menenggelamkan Fir'aun kepada Nabi Musa tepat pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka ibu-ibu sekalian, siapapun darimu yang masih berada dalam jebakan atau berada dalam penjara dari orang-orang yang kamu sayangi, berada dalam kekuasaan orang-orang yang sepertinya tidak sayang sama kita atau dengan akhlak-akhlak yang gak baik, yang serius doa pada hari Asyura. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu darinya. Punya bos jahat, misalnya gitu ya. Kerja sama orang, orangnya jahat, begitu kan? Punya suami, suaminya jahat gitu, misalnya gitu kan? Yang serius. Tapi doanya jangan, ya Allah sebagaimana Engkau menenggelamkan. Jangan gitu doanya. Minta aja biar Allah melembutkan hatinya. Minta aja biar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya jadi hati yang lebih lunak, hati yang lebih baik, insya Allah. Nah, apa aja nih project kita nih biar dapat hadiah-hadiahnya nih? Ah, teman-teman saya sekalian, 2 hal jangan ditinggal, karena itu hadisnya sahih dan diperintahkan kita untuk melakukannya. 2 hal jangan ditinggal. Yang berikutnya ada beberapa kesunahan yang kamu bagus lakukan pada hari Asyura. Kemudian ada beberapa hal yang kamu kerjain boleh, enggak juga enggak apa-apa, karena memang enggak ada hadisnya baik sahih maupun dhaif. Ya. Yang pertama nih 2 hal yang hadisnya sahih, jangan sampai ditinggalin. Apa itu? Yang pertama, puasa. Inna shaum yom Asyura yukaffiru dzunub sanah. Sesungguhnya puasa hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun. Puasanya jangan ditinggal. Kemudian yang keduanya, at-tausi'ah alal iyal. Man wassa iyalahu yawma Asyura wassa Allahu rizqah. Wa fi riwayah tulasana. Siapa yang meluaskan rezeki, meluaskan nafkah bagi keluarganya pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rizkinya, dalam satu riwayat sepanjang tahun. Jadi para ibu yang biasa ngasih uang jajan sama anak-anaknya, tambahin. Bu, biasa ngasih uang jajan sama anaknya berapa? 10.000. Tambahin hari itu jadi 11.000. Jangan dikit amat nambahinnya ya. Tambahin kayak 30.000 gitu, atau kasih hadiah apa gitu, nyenengin anak-anak kita. Tenang, janjinya Allah seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, Allah akan lapangkan rezekimu sepanjang tahun. Semakin banyak kamu ngasih kelebihannya, insya Allah semakin banyak pula Allah akan ngasih kepadamu kelebihan rizki sepanjang tahun ini. Termasuk juga silahkan sampaikan kepada suamimu, bagi yang bersuami ustazah dikasih tahu. Gitu kan, ustazah kok hadis yang ini nih kayak nggak pernah denger ya ustazah. Itu dia tuh Bu masalahnya. Selama ini kan yang ngajar kan para laki-laki tuh. Ustadz kayaknya disembunyi-sembunyiin nih hadis-hadis yang beginian nih. Takut bini-bininya pada ngerongrong. Takut bininya pada minta. Masya Allah. Sampaiin aja Bu, ada pelajaran bagus Bang hari ini. Itu 2 hal yang kita disunahkan untuk melakukannya. Termasuk kepada orang-orang yang kerja di rumah kita. Atau tambahin. Siapa yang kepengen rezekinya luas, luaskan pula
rezeki orang lain yang kamu tanggung selama ini, yang kamu bayar mereka selama ini, atau yang kamu beri kepada mereka selama ini. Itu dua hal yang memang jangan sampai ditinggalkan. Hari Asyura hadisnya sahih. Ada beberapa hal yang sunnah juga meskipun hadisnya dhaif. Ya, apa tuh? Ngasih santunan anak yatim. Ngasih santunan anak yatim. Walaupun lebih terkenal ya Bu ya daripada yang tadi tuh ya. Kayaknya hari Asyura tuh kayak hari raya anak yatim gitu. Jadi sekalian, itu dia tuh ngasih santunan sama anak yatim. Kemudian lagi ngusap kepala anak yatim. Saya sering ditanya, Ustazah, batasan anak yatim tuh sampai umur berapa? Tergantung untuk disantuni atau untuk diusap kepalanya. Kalau untuk diusap kepalanya sampai dengan balik. Kalau udah balik jangan usap-usap kepalanya. Kamu anak yatim apa bukan? Kamu yatim ya? Saya sih yatim sih, tapi umur saya udah 25 tahun. Sini saya usap. Nggak ada ceritanya Bu, itu mah berondong namanya. Masya Allah. Teman-teman sini sekalian saya muliakan, jangan juga ibu-ibu nih bilang sama suaminya, Bang, daripada ngusap kepalanya anak-anak lain Bang, aneh juga yatim. Jadi kalau buat urusan diusap kepalanya, nah itu sampai dengan balik. Begitu balik udah nggak sunnah lagi buat ngusap kepalanya anak yatim, kecuali jika itu adalah anak yatimmu sendiri. Ya, anakmu sendiri yatim, nah silakan dah kamu usap kepalanya biar sampai tua juga nggak apa-apa. Kemudian kalau untuk urusan disantunin, dengerin biar jelas. Kalau untuk urusan disantunin, kamu kasih duit gitu kan, kamu kasih sedekah, itu dengan syarat mereka anak-anak yang susah, anak-anak yang miskin. Kalau buat diusap kepalanya tuh nggak harus anak-anak susah, maksudnya walaupun dia berkecukupan, kalau hari Asyura sunnah kamu usap kepalanya gitu. Kalau untuk diusap kepalanya ya. Tapi kalau misalnya untuk disantunin, kamu kasih duit gitu kan, itu harus anak-anak yatim yang susah, maksudnya yang memang miskin ya Bu ya. Nah ini disantuninnya kalau laki-laki sampai dengan mereka bisa bekerja, kalau anak perempuan sampai dengan mereka menikah. Jadi walaupun 18 tahun, 17 tahun, kalau dia yatim dan miskin, kamu sunnah untuk menyantuni mereka, termasuk ketika hari Asyura ini. Jangan misalnya pas lagi mau santunan anak yatim, dilihatin, ini udah gede nih kamu udah balik. Udah sih, ya udah sana. Nggak dapat santunan, padahal dia lebih memerlukan daripada yang sekolah-sekolah SD gitu. Buat beli buku, buat beli alat tulis gitu kan. Ada banyak keperluan-keperluan mereka, maka sunnah untuk disantuni sampai dengan balik. Kemudian selain daripada itu, hari Asyura juga kalau dengar-dengar tuh bagus buat ngunjungin orang sakit, bagus buat mendapatkan doa dari orang-orang tua, orang-orang soleh gitu ya. Bagus doa dari guru-guru kita gitu, berkunjung kepada mereka, ketemu sama mereka gitu. Teman-teman saya sekalian, itu semuanya bagus untuk dilakukan pada hari Asyura, selain daripada banyakin sedekah baik kepada anak-anak yatim terutamanya, ataupun kepada siapapun saja dari umat Islam yang miskin, yang fakir. Nah itu sunnah untuk kamu bersedekah pada hari Asyura. Selain daripada itu, baca ayat kursi 360 kali. Kalau enggak kamu baca hari ini, bisa juga kamu baca pada tanggal 10 Muharram nanti. Insya Allah sepanjang tahunnya akan terjaga. Sebanyak berapa tadi? 360 kali, sebanyak bilangan hari sepanjang tahun. Ya. Kemudian lagi masing-masingnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat kursinya dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk tiap satu ayat kursinya. Ayat kursinya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian teman-teman sekalian, nah ada hal-hal lainnya yang kamu kerjain boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman pernah dengar gitu ya. Apa itu? Hari Asyura sunnah mandi.
Ya emang kita memandi ya Bu ya. Enggak hari Asyura juga orang di Indonesia mandi biasanya kan. Ya udah hari Asyura ya mandilah gitu. Kalau ibu-ibu pernah dengar hari Asyura sunnah potong kuku, gitu kan? Ah ibu tinggal lihat-lihat aja kalau emang kuku ibu panjang-panjang ya potong aja gitu kan. Hari Asyura ya Bu ya. Nah kebetulannya hari ini nih tahun ini Asyuranya jatuh pada hari Jumat. Jadinya kan emang sunnah juga potong kuku hari Jumat. Tapi kalau hari Asyuranya nempatin hari Selasa nggak bagus Bu potong kuku hari Asyura hari Selasa gitu. Nah itu jadi ya dikerjain boleh enggak juga nggak apa-apa gitu kan untuk urusan potong kuku karena ketepatan hari Jumat ya silahkan aja. Bagus memang potong kuku pada hari Selasa. Iya saya salah, seneng bener dah kalau saya salah. Dan yang terakhir kalau ibu pernah hari Asyura sunnah pakai celak mata. Itu ibu-ibu saya sekalian, kalau ibu lagi puasa malah makruh hukumnya untuk bercelak mata. Kecuali kalau ibu-ibu pakai celak matanya sebelum subuh. Gitu kan, pas waktu sahar tuh, waktu ibu-ibu bangun buat sahur gitu ya, buat tahajud, nah ibu pakai celak mata, itu sunnah ibu-ibu sekalian. Tapi kalau habis subuh ke belakang sampai ke maghrib dan ibu lagi keadaannya puasa, maka makruh untuk orang yang berpuasa buat pakai celak mata. Wallahu a'lam bishawab. Dan sehari sebelumnya ibu-ibu sekalian, hari Tasu'a enggak sunnah apa-apa selain puasa. Puasanya hukumnya sunnah meskipun tidak seperti kesunahan puasa hari Asyura. Kalau puasa hari Asyura, inna yawm som Asyura yukafir dunub sanah. Sungguhnya puasa hari Asyura ngapusin dosa 1 tahun. Nah hari Tasu'anya Nabi Muhammad niat, kalau umur saya nyampe tahun depan bersama dengan hari Asyura, saya akan puasa juga hari Tasu'anya tanggal 9-nya, ketika Nabi Muhammad tahu bahwa orang Yahudi ternyata juga puasa hari Asyura. Gitu ya. Jadi kita tanggal 9 puasain hari Tasu'a karena lanjutin niatnya Nabi Muhammad. Pada hari Asyura kita puasa hari Asyura. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya udah mulai ngos-ngosan. Kita baca suratul Fatihah buat yang meninggal dunia hari ini. Ayahandanya teman saya nih, namanya Habib Hamid bin Saleh Al-Haddad. Bapaknya Seraya Haddad ya, di Condet sana itu. Kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Allah bahagiakan beliau dalam alam kuburnya. Ala hadhihi niyyah, innallaha yaghfiru wa yarhamu wa yaghfir. Birahmatil maghfirus kinu jannah birahmatisya Allahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.